kita mau ibadah online nih. Iya, betul sekali. Tapi sebelum itu, adik-adik harus tahu Ya, tema kita minggu ini adalah bertumbuh untuk menghasilkan Buah. buah. Nah, buah itu apa ya, Kak? Maksud dari buah itu? buah itu adalah buah-buah roh, Kakak. Yuk, mari kita sebutkan ya adik-adik bersama-sama. Yang pertama, Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Oke adik-adik, sudah tahu semuanya kan? Semuanya kita siap-siap duduk di tempat. Kita siapkan buku, alat tulis, pena, dan persembahan untuk memulai ibadah ini. Ups, Oke jangan lupa adik-adik. juga, Kak, Alkitabnya dong disiapkan. Oh iya, Alkitab ya. Oke adik-adik, stay tune ya. Yeay. Ya. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu pembukaan biar lebih semangat. Semuanya berdiri ya. Kita nyanyi matahari bersinar terang. Ayo berdiri.
Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerak penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memasuki hukum Taurat Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-9. 1, 2, 3, ya. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi satu anak Tuhan sambil bangkit berdiri dan kita harus semangat. Oke? Tiga, dua,
Adik-adik, semua kita sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ikutin ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke adik-adik, mari kita membacakan epistel kita pada minggu ini yang diambil dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Kakak akan bacakan ayat 9 dan adik-adik bacakan ayat 10 ya. Oke, mari kita mulai. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Sama-sama kita ucapkan amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat pertama. Ingat akan nama Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Sama-sama kita ucapkan amin. Oke adik-adik, kita masuk ke pengumuman. Pengumuman pertama akan disampaikan oleh Bang Timi. Simak baik-baik
adik-adik harus memvideokan cara menanam kecawa yang bernama toge tersebut. Nah, kemudian adik-adik harus memperhatikan tanaman tersebut. Ketika tanaman tersebut sudah tumbuh, maka adik-adik harus fotokan tanaman itu bersama dengan adik-adik. Oke? Dan juga nanti dikirim ke WA-nya Kak Ayu, paling lama hari Jumat. Oke? Jam 9 malam. Oke adik-adik? Oke, Bang. Yang kedua akan disampaikan oleh Kak Fani. Nah, untuk momen kedua kita akan lanjut kepada online dulu ya adik-adik, karena sekarang ada pandemi corona. Jadi setiap ibadah kita harus tetap semangat ya walaupun ibadahnya dari rumah. Oke adik-adik? Oke, kita akan ketemu lagi di pengumuman selanjutnya. Bye bye. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan adik-adik duduk yang manis ya. Sambil kita menyanyi firman-Mu, Lita bagi kami. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ayo, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, kalau kita sudah siap semuanya, kita akan bersatu dalam doa ya. Tapi sebelumnya kakak mau adik-adik semuanya sudah menyiapkan Alkitab dan buku tulisnya masing-masing ya. Ayo dipersiapkan dulu, kakak tunggu nih. Oke, sudah adik-adik semuanya? Untuk memulai khotbah kita bersatu dalam doa ya. Tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Tuhan, kami mau dan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami, anak-anak-Mu, untuk bisa mengerti dan melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Nah, sudah semangat semuanya adik-adik? Ayo, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Tema kita minggu ini ialah bertumbuh untuk menghasilkan buah. Buah yang seperti apa? Bukan buah jeruk ya adik-adik, buah roh. Nah, sebelumnya ayo kita buka dulu Alkitab kita. Dari Galatia 5 ayat 22. Ayo dibuka dulu ya adik-adik, kakak tunggu. Galatia 5 ayat 22. Sudah dibuka? Kita baca bersama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ulang sekali lagi ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada berapa tuh adik-adik buah rohnya? Ada yang hitung tidak? Buah roh terdiri dari 9. Yang pertama ialah kasih.
Kasih adalah dasar dari cinta Tuhan kepada manusia. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak meminta imbalan. Jadi, kasihnya itu adalah kasih yang tulus. Selanjutnya ialah sukacita. Sukacita adalah kegembiraan yang keluar dari hati yang mau menerima apapun keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Jadi nggak boleh bersungut-sungut ya adik-adik. Dan nggak boleh ngomong-ngomong yang jahat. Sebab hati dipenuhi oleh ucapan syukur. Selanjutnya ialah damai sejahtera. Apa itu, Kak? Damai sejahtera adalah pemberian Kristus dan mencangkup ketenangan batin serta hubungan harmonis dengan orang lain. Selanjutnya ialah kesabaran. Siapa di sini nggak sabar? Berkaitan dengan sikap seseorang terhadap orang lain dan mencangkup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi, sabar itu bisa dicontohkan saat adik-adik sedang mengantri ya. Harus selalu sabar. Kita tidak boleh mengandalkan ego kita sendiri-sendiri. Selanjutnya ialah kemurahan. Siapa yang suka memberi? Kemurahan adalah tindakan yang penuh dengan kebaikan, khususnya kebaikan sosial. Kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan, motif dan perilaku yang tidak baik. Jadi kemurahan itu dia mau memberi kepada yang lain, mau saling tolong-menolong, mau bekerja sama saat mengerjakan tugas. Jadi tidak mengandalkan dirinya sendiri. Jadi dia itu murah hati. Oke adik-adik? Selanjutnya ialah kebaikan. Nah, coba lihat kita di gambarnya. Sedang berkelahi kan? Apa itu kebaikan? Bukan, itu bukan kebaikan. Kebaikan itu terbentuk oleh kasih juga adik-adik. Kasih itu merupakan cinta sesama. Jadi, kita tidak boleh meniru gambar itu ya, karena itu bukan suatu kebaikan. Kebaikan itu seperti apa sih? Berarti sikapnya harus sopan, harus ramah sama teman-teman, gak boleh kelahi, oke? Selanjutnya ialah kesetiaan. Nah, lihat gambarnya. Sedih tidak jika dia tidak memiliki teman? Apakah dia orang yang setia? Berarti dia bukan orang yang setia karena dia sendiri. Atau tidak, dia memang tidak berminat memiliki kawan lain. Seperti itu bukan bertumbuh untuk menghasilkan buah ya adik-adik. Kalau kita mau bertumbuh untuk menghasilkan buah, berarti kita mau menghormati sesama kita. Bahwa kita percaya kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kesetiaan itu adalah cerminan kita dalam berkawan, berteman, dan tidak boleh pilih-pilih ya, karena kita semuanya diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Selanjutnya ialah kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang seperti apa? Kelemah lembutan didasarkan pada kerendahan hati dan menunjukkan sikap terhadap orang lain sesuai dengan penyangkalan diri. Jadi, harus lemah lembut ya sama adik, sama orang tua, sama guru, dan sama siapapun yang kita lihat. Jadi, kita harus mencerminkan itu untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Kalau kita sudah menjalankan semuanya, buah roh yang Tuhan perintahkan melalui Petrus di kota Galatia, jika kita tidak memiliki penguasaan diri, sama saja adik-adik. Jadi kita harus memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri terhadap dosa, kejahatan, dan yang lain-lain ya. Berarti mulutnya harus penuh dengan sopan santun. Oke adik-adik? Pertama, Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup dengan semua yang diberikan. Dan kasih adalah buah roh terbesar. Tuhan ingin hidup kita penuh dengan kasih kepada siapapun, tidak pilih-pilih. Gitu ya adik-adik. Nah, sudah mengerti kan semuanya?
Kakak mau nih semuanya menulis ke-9 buah roh yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Ayo ditulis dulu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kita harus menjalankan semuanya agar kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, buah yang Tuhan mau. Oke adik-adik? Oke, kakak harap semuanya bisa menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita mau berdoa untuk bisa bertumbuh menghasilkan buah. Ayo, disimpan ya baik-baik dan belajar bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjalankan semuanya ini. Tetap semangat ya adik-adik walaupun kita sekarang lagi di masa pandemi. Ikutin aturan-aturan yang orang tua kita dan pemerintah inginkan, oke? Semuanya kakak harap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dan jangan lupa membaca firman Tuhan agar kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Oke, kita mau berdoa ya. Simpan dulu deh Alkitab sama alat tulisnya. Nah, ayo kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, firman yang tertulis di Galatia 5 ayat 22, kami bisa bertumbuh untuk menghasilkan buah ya Tuhan, dan bisa menyenangkan orang lain yang berada di dekat kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat ya Bapa, baik disengaja maupun tidak disengaja ya Tuhan, sehingga pertumbuhan kami tidak terhambat ya Bapa, pertumbuhan di dalam roh-Mu ya Tuhan. Jadikan kami teladan untuk orang lain ya Bapa, agar kami bisa menggambarkan bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami Bapa, dan jaga kesehatan kami ya Tuhan, jauhkan segala penyakit yang ada pada masa ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa lindungan-Mu selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, berkati pekerjaannya, berkati sekolah kami Tuhan, dan berkati semua teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit ya Bapa. Sembuhkan Tuhan, dan kami percaya semua ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Oke adik-adik, kita akan membuka persembahan kita. Kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita membuka pujian jangan lupa. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong para tiada lelah.
Baiklah adik-adik, semua sikap berdoa, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Ovelin, saya dari week 7. Hari ini saya akan memperagakan cara memakai masker dengan baik dan benar. Caranya, ambil masker kalian, tempelkan ke hidung atau mulut, dan ikatkan talinya pada kuping kalian. Satu lagi ya teman-teman. Setelah itu jadi deh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye. Kakak sekolah minggu dan teman-teman, aku akan praktekkan dengan masker dengan baik ya kakak-kakak sekolah minggu. Aku akan seperti talinya, kita akan maskernya begini ya kakak-kakak sekolah minggu, dan kita akan ke sini dan kita akan tutup kakak ini dan kita Cuci